Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar Kusmaadi dengan NIM 2151213. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dua rancangan desain saya dari Desain Studio 2. Baik, langsung saja. Kita awali dengan desain yang pertama, yaitu Sopo Marsiajar. Di sini Sopo Marsiajar itu diambil dari bahasa Batak, dari kata Sopo yang berarti rumah dan Marsiajar yang berarti belajar. Nah, jadi maksud dari judul ini yaitu Sopo Marsiajar adalah tempat anak-anak untuk belajar di sini. Nah, inspirasi dari bangunan ini adalah dari bangunan Rumah Bolon Sumatera Utara. Rumah adat Bolon merupakan salah satu rumah adat Sumatera Utara yang berasal dari suku Batak. Alasan terinspirasi dari rumah Bolon adalah bentuk atap dan sistem konstruksi yang unik. Nah, selanjutnya di sini ada site analysis. Saya mengambil site yang berada di belakang Embung seperti yang kemarin, tepatnya di Bendungan Universitas Islam Indonesia. Dengan akses site itu ada dua. Akses site yang pertama itu dari belakang, yang pertama itu melewati jalur pemukiman warga, dan yang kedua itu langsung dari jalan utama di depan Embung. Di sini yaitu ada temperatur dan airspeed. Nah, di temperatur ini suhu di sekitar saya itu ditampilkan dengan rata-rata tertinggi itu 31 derajat Celcius dan terendah itu 22 derajat Celcius. Mengakibatkan suhu di sekitar site itu normal, namun sedikit lebih panas pada siang hari. Selanjutnya dengan airspeed itu kecepatan angin di sekitar site itu ditampilkan dengan kecepatan tertinggi sebesar 15 km per jam atau 4 meter per second, dan terendah itu di 9 km per jam atau 2,5 meter per second. Dapat disimpulkan udara di sekitar site ini cukup kencang. Selanjutnya, inspirasi dari rancangan bangunan yang saya desain yaitu dari atap dan pondasi rumah bolon. Nah, di sini atap rumah bolon itu terbuat dari ijuk atau daun sagu. Desain atap seperti ini akan membantu dalam menghalau angin kencang. Dan pondasi rumah bolon itu menggunakan pondasi ring atau cincin, yaitu jenis yang menggunakan batu sebagai pondasi tiang kayu di atasnya. Nah, selanjutnya reverse engineering dari inspirasi tersebut yaitu performance dan structure. Dengan performance bentuk atap melengkung itu mengakibatkan dapat menghalau angin kencang yang merespon dari problem saya di sana. Lalu structure itu penggunaan fondasi umpak pada bangunan bolon itu menjadikan struktur yang kuat dan tahan gempa. Ada transformasi desain. Aplikasi desain itu dari bentuk atap yang melengkung, jadikan bangunan itu desain yang bersifat aerodinamis atau yang dapat melancarkan sirkulasi angin. Dan selanjutnya itu aplikasi desain yang akan dibentuk adalah dengan bentuk bangunan dengan fondasi tapak yang tahan akan gempa. Nah, selanjutnya di sini ada gambar teknik, ada denah yaitu berukuran sekitar 6 meter kali 5 meter. Dan selanjutnya ini ada denah potongan 1 dan denah potongan 2. Selanjutnya ini ada tampak samping dan tampak depan. Dan ini selanjutnya ada detail maket parsial itu ada seperti ini. Yang kiri ini detail dari atap, yaitu atapnya ada instructable drawingnya seperti ini, dengan sisi bambu itu dibilah setengah lalu diikat agar dapat menyatu. Lalu selanjutnya yang kanan ini adalah desain detail dari bambu pondasi. Terdapat kumpulan bambu untuk memperkuat pondasi di bangunan. Dan selanjutnya ada maket detail parcel juga yang kayak ini bermaterial dari bambu apus. Selanjutnya ini adalah desain 3D saya. Terdapat renderan seperti ini dengan view mengacu pada site asli di Embung Universitas Islam Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir itu empati, visual, struktural, dan psikologis.
empati visual yang didapat itu untuk estetika bangunan yang diambil dari performa aerodinamis rumah adat Bolon. Struktural yaitu bangunan yang berlokasi di daerah rawan gempa didesain untuk struktur fondasi tahan gempa. Dan selanjutnya itu empati psikologis bertujuan agar pengguna nyaman dalam beraktivitas di dalam ruangan karena didesain coworking dengan banyak bukaan. Selanjutnya desain yang kedua, assignment 5, yaitu Tensible Pavilion. Judul ini diambil dari kata tensegrity dan kabel. Kata tensegrity mengacu pada struktur gantung yang digunakan pada bangunan yang dirancang pada kabel di bangunan ini. Site analysis dan akses site masih sama dari yang pertama, yaitu di Bendungan Universitas Islam Indonesia. Dengan temperatur dan airspeed masih sama. Nah, selanjutnya itu bangunan yang saya diinspirasi dari Brajang, Tangkol, atau Ancol. Nah, benda ini adalah sejenis jaring angkat yang dioperasikan dengan tangan. Alat tangkap ikan ini terdiri dari jaring berbentuk persegi. Nah, ini jaringnya. Lalu yang keempat, ujungnya ini diikat pada 2 batang bambu atau kayu yang dipasang bersilang tegak lurus. Selanjutnya, ini adalah maket inspirasi saya yang terbuat dari kayu dan 2 silangan bambu. Dengan ini saya menaruh beban buku di sini untuk memperlihat struktur desain bentuk yang ada pada di maket inspirasi. Selanjutnya, reverse engineering ini diambil dari struktur dan tektonik. Diambil dari struktur Brajang, yaitu dengan sistem jaring yang saling tarik-menarik membentuk segi 4 yang dapat menopang ikan pada saat ditarik. Selanjutnya, tektonika, bentuk dari segi 4 yang berbentuk X menjadikan bangunan mempunyai bentuk yang bisa ditarik oleh kabel yang tertempel di beton. Dengan transformasi desain ada 2, yaitu mengambil dari struktur kayu yang terdapat di Brajang, diambil dari poin-poin tumpuan bebannya yang akan dijadikan seperti ini untuk beton yang akan menopang bangunan. Terus yang selanjutnya itu ada struktur jaring ikan, terus diambil dari struktur X jaring ikan itu dijadikan bangunan seperti ini. Lalu ini ada gambar kerja atau gambar teknis. Site aslinya berukuran 3x3, namun karena adanya beton di sisi-sisinya, total dari site ini yaitu 8 meter kali 5 meter. Dengan ada potongan A dan potongan B, terlihat seperti ini dipotong dari samping dan dari depan. Selanjutnya detail sambungan dan instruktur berdawing. Detail sambungan itu menggunakan tali sebagai penghubung bangunan yang ini dan beton sebagai penahan tali. Ini diaplikasikan sebagai beton yang tegak lurus, dan sebagai penghubung tersebut ada pengait, yaitu seperti plat besi yang dikuatkan oleh baut. Nah, selanjutnya hasil dari maket. Yang selanjutnya hasil dari desain maket yang telah saya buat, yaitu seperti ini kurang lebihnya. Ini berukuran 1:30 dari bangunan aslinya. Selanjutnya ini adalah montase bangunan dan terdapat empati, yaitu ada empati visual, fisikal, dan psikologikal. Di empati visual itu untuk estetika bangunan yang diambil dari tektonika Brajang dengan desain yang seperti melayang. Dan fisikal itu bangunan dapat memanfaatkan struktur kabel seperti pada jembatan yang menghasilkan bangunan tersebut kokoh walaupun hanya ditarik dengan kabel. Dan psikologikal yaitu bertujuan agar pengguna itu nyaman dalam beraktivitas di dalam bangunan karena didesain dengan banyak bukaan. Nah, material yang dipakai yaitu ada tali, beton, kain membran, dan bambu apus. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.